Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas permasalahan yang cukup sering terjadi di halayak ramai karena ada pergaulan bebas anak-anak muda zaman sekarang sehingga terjadi hamil di luar pernikahan. Otomatis ketika didapati ataupun kedapatan melaksanakan hubungan badan di luar pernikahan, banyak yang dinikahkan secara paksa karena perbuatan mereka berdua antara si pemudi dan pemuda. Nah, maka bagaimana hukum menikahkan orang yang berbuat zina, yang melaksanakan hubungan di luar nikah, kemudian dinikahkan rame-rame digerebek oleh masyarakat dan dinikahkan paksa? Bagaimana hukum pernikahan tersebut? Karena hal ini sudah lumrah terjadi di masyarakat, sudah lumrah terjadi di halayak ramai ketika seseorang kedapatan melaksanakan hubungan badan di luar nikah, kemudian digerebek oleh RT RW setempat dan masyarakat setempat, maka sering dinikahkan secara paksa. Nah, ini akan kita bahas bagaimana hukum menikahkan secara paksa tersebut dari pasangan muda-mudi yang dinikahkan. Di sini diantaranya adalah kitab Tanwirul Qulub, hukum dari pernikahan tersebut, wa ayyakuna mukhtaron fala yasihu nikahu mukrahin. Maka menikahkan orang tersebut harus dalam kondisi punya keinginan. Fala yasihu nikahu mukrahin, maka tidak sah menikahkan orang yang kondisinya dipaksa. Biasanya kan mau tidak mau si pihak pasangan laki-lakinya, pemudanya tersebut harus menikahi wanita yang kedapatan melaksanakan berhubungan badan di luar nikah. Maka tidak ada pilihan lain untuk selain menikah karena desakan daripada warga atau juga desakan daripada orang tuanya. Nah, kalau menurut di sini maka tidak sah pernikahan yang unsurnya karena ada unsur paksaan, harus berdasarkan kerelaan dari pihak si pemudanya. Jadi tolong ketika nanti ada hal terjadi pernikahan secara dipaksa, usahakan jangan dipaksakan ketika mau melaksanakan akad pernikahannya. Berikan pengertian bahwa seorang wanita tersebut nanti ada kemungkinan mengandung janin dari anak ataupun turunan dia, maka beri kesadaran itu adalah tanggung jawab laki-laki, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan sampai di atas paksaan dinikahkan tanpa diminta kerelaan, maka pernikahannya terpaksa, seumur 1 bulan 2 bulan sudah cerai lagi. Nah, itu hukum dari 1 bulan 2 bulan tersebut, hukum pernikahannya yang pasif, pernikahannya yang rusak, akadnya yang rusak, maka seperti orang yang melaksanakan zina dalam kondisi seperti dalam akad pernikahan, seperti dilindungi dengan wadah akad pernikahan padahal akad pernikahannya tidak sah. Nah, ini yang jadi blunder, ini yang jadi celaka bagi warga setempat, justru menjerumuskan kepada orang yang dinikahkan tersebut dengan unsur paksaan. Nah, dari kitab Bugiyatul Murtasidin dikayatkan amarahul hakim ditolak fatallaqo lam yaqo wa illam yatamadadhu wala farqa baina qudratil hakimi ala ijbarihi hisan amla idwa ikrahu syar'an. Jika seseorang diperintahkan hakim untuk mentalak lalu orang tersebut menjatuhkan talak, nah, maka tidak sah meskipun hakim itu tidak mengintimidasinya, hakim tidak memaksanya, tetapi hakim memerintahkan untuk menjatuhkan talak. Kemudian orang tersebut
orang yang diperintahkan tersebut, si suami tersebut menjatuhkan talak, maka di sini tidak sah talaknya. Dan tidak berbeda antara hakim yang berkemampuan memaksa secara fisik atau tidak, karena kasus itu termasuk pemaksaan secara syar'i. Jadi tolong ketika terjadi penggerebekan kemudian akan dinikahkan, usahakan beri kesadaran kepada pihak pemudanya, anak laki-lakinya untuk mempertanggungjawabkan, karena siapa tahu laki-lakinya bukan satu orang yang pernah mencicipi madu manis tersebut, mungkin pernah dengan orang lain, apalagi misalnya sudah terbiasa melalui akad jual beli misalnya, mohon maaf, satu kali main misalnya dengan bayaran, maka ketika wanita tersebut memperjualbelikan harga dirinya, kebetulan yang menjadi laki-lakinya kegerebek waktu kejadian itu, maka kalau dipaksa dia pasti akan menolak karena berdasarkan dia membayar. Kemudian dengan alasan juga yang melaksanakan hubungan badan dengan wanita tersebut, istri tersebut, bukan dia saja. Maka jangan dipaksa ketika kondisi, kalau masih terpaksa jangan jangan dipaksakan menikah. Nah, karena dalam kitab Al-Bajuri jilid kedua, wasurutuz zawaji kaunuhu halalan wala yasihu nikah mahramin walau biwakilihi. Di antara syarat-syarat pernikahan adalah bahwa orang tersebut harus halal, tidak sah akad pernikahan tersebut menikahi orang yang mahram walaupun dia menggunakan wakil. Wa qaulu mukhtaron, dan orang tersebut punya kehendak, laki-laki tersebut punya kehendak untuk memilih. Fala yasihu nikahu mukrahin bi ghairi haqqin, maka tidak sah menikahkan orang yang dipaksa tanpa hak. Jadi kaidnya tanpa hak, kalau ada hak maka diperbolehkan. Itu cina alasannya karena berhubungan badan, timbul pertanyaan hubungan badannya tersebut mau tidak, pada mau tidak, atau hanya karena wanitanya yang dipaksa oleh pihak laki-lakinya, pemudinya yang dipaksa oleh seorang pemudanya, maka tidak bisa menikahkan kalau tanpa hak. Kalau ada hak, bila bima laukana mukrohan bihakin, berbeda lagi ketika yang dipaksanya tersebut karena hak. Walau kriha ala nikahi man tolaqoha tolakon baginan biduni salasi wahya mudlimatun bil qasami fa innahu yasihu. Dan apabila dipaksa untuk menikah bagi orang yang menceraikan istrinya dengan cerai bain sugro, yaitu di bawah 3, jadi bainnya di sana dikait pakai kain biduri salasi, berarti bainnya bain sugro, wahya madlumatun, dan istrinya tersebut didolim oleh suaminya pil qasami, dalam masalah jatah giliran untuk didatangi oleh suami. Fa'innahu yasihu, maka pernikahan tersebut adalah sah. Tidak jadi memaksakan kepada laki-laki yang telah mencerainya di bawah talak bain kubro, yaitu bain sugro, di bawah talak itu untuk dinikahinya dan membenarkan cara membagi kilirnya, itu termasuk adalah hak, maka boleh memaksanya. Berbeda ketika berhubungan di luar badan, di luar pernikahan, kemudian laki-laki pemudanya dipaksa, ini sudah bukan 1 kali 2 kali. Jadi kalau Anda mendapati orang yang berhubungan badan di luar pernikahan, kemudian tujuannya mau dinikahkan, tolong jangan dipaksa laki-lakinya, beri kesadaran supaya dia mau bertanggung jawab sehingga akad pernikahannya dianggap sah. Karena kalau dianggap dipaksa, kondisi terpaksa, akadnya tidak sah,
kemudian satu kampung tersebut terkena dosa karena memaksakan pernikahan, dan suami istri tersebut, laki-laki tersebut dalam pelaksanaan zina karena tidak sah dalam akad kondisi orang yang terpaksa. Ini perlu disadari bersama. Kasih pengertian, kasih bahwa tanggung jawab bahwa laki-laki tersebut dinikahkan, pemuda tersebut dinikahkan, bukan unsur paksaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.